Jawa masih memiliki banyak misteri yang belum terpecahkan, seperti di Dusun Melati yang terletak di ujung kota Jawa Tengah. Berdiri sanggar seni tua yang dulunya sangat terkenal di desa tersebut. Terdapat sebuah video menunjukkan sanggar tersebut dihuni oleh sinden cantik dengan suaranya yang merdu. Hal itu membuat Sarah, Mila, Ajem, Adam, dan Sakti tertarik dan pergi ke desa tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti kisah mereka di drama audio dengan judul Sanggar Melati. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Pagi Sarah, tumben lo telat. Pagi. Tadi ke ruang studi dulu sih. Coba sini duduk, si Adam mau nunjukin video tuh. Video apa? Horor, gue jamin lo semua bakal takut. Ih, merinding banget. Lo dapet videonya dari mana sih? Di Twitter, katanya di Sanggar Melati. Yang bikin bingung siapa ya yang ngerekam. Sanggar Melati, kok baru denger ya? Ini juga kayak di hutan banget tempatnya. Iya juga. Tempatnya masih ada di Jawa Tengah. Atau jangan-jangan ini pesan buat kita biar kesana. Ih, Aduh, berisik. Ya elah. Zaman gini masih percaya hantu. Itu editan. Lihat tuh. Sanggar itu udah lama kebengkalai. Yang posting paling cuma orang iseng kebelet viral. tapi kan siapa tahu ini bukan editan. Bener Jeng, kita harus buktiin. Gimana kalau kita kesana cari tahu? Terus bikin artikel di Indo, kan lumayan. Gue gak ikutan. Kenapa? Lu takut Rar? Ya elah, saya menang sih. Gue takut. Oke, gue ikut. Lagi pula, gue bakal buktiin ke kalian kalau setan atau apalah itu pokoknya sama sekali gak nyata. Nah gitu dong. Minggu kita kesana. Gue yang buat artikelnya. Tiba-tiba, kelas menjadi sunyi saat Aksara masuk ke dalam. Banyak bisik-bisik murid sekitar tentang anak baru tersebut. Padahal udah sebulan Aksara masuk sini, tapi dia gak pernah pegang sama kita. Bener Jir, gue lihat dia sendirian mulu. Lo anak baru, pulang nanti eskul ya. Sar, lu kok sering manggil Aksa gitu sih? Dia duluan tuh yang manggil gue aneh. Beberapa menit kemudian, datanglah guru yang mengajar. A few moments later. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Baik, pertemuan sekarang kita akhiri sudah. Kita sambung latihannya minggu depan. Matur suwun semuanya. Semua anggota sudah berkemas hendak pulang. Namun Aksara hanya diam sambil melihat Sarah yang tengah membereskan boneng. Di saat semuanya sudah pulang, Aksara menghampiri Sarah dengan sedikit marah sembari menarik lengan Sarah untuk keluar dari ruang seni. Loh, pasin gue.
Apaan sih narik-narik? Saya dengar yang kalian tadi omongin. Maksud lo? Jangan pernah pergi ke sanggar itu. Terus? Apa alasan gue buat nurutin omongan lo, anak baru? Saya bilang jangan, atau kalian sendiri tahu akibatnya, ketua. Dasar cowok aneh. 2 hari selepas kejadian itu, Sarah, Mila, Ajeng dan Adam sepakat untuk pergi ke sana menggunakan mobil milik Adam. Saat ini, mereka tengah menunggu Sarah di dalam mobil. Pagi guys. Hehe. Sorry lama. Ngaret banget sih Inces, ditungguin juga Is. Ya maaf. Loh, Sakti, lo ikut? Hai Sar, gue juga mau buat tugas Indo, terus dipaksa ikut sama Adam. Mau jadi cowok sendiri, makanya gue ajak lu. Detail lokasinya udah ketemu belum? Udah, nama dusunnya Dusun Melati. 3 jam lah dari sini. Katanya dusun itu dulu dusun mati, tapi masih ada sebagian warga yang tinggal di sana sih. Jadi aman, gak usah takut. Bagus Mila. Tunggu apa lagi? Let's go. Akhirnya mereka pergi dengan Sakti yang mengemudi. Di sepanjang jalan, semuanya bernyanyi dengan riang sembari melempar candaan. Namun Sarah merasa janggal saat melihat ke belakang. Ada pengemudi motor bercantik terus mengikuti mobil yang mereka tumpangi. Namun ia menepis pikiran buruk itu. Setelah melewati hampir 3 jam dari Jogja, sampailah mereka pada gang hutan dengan pelang dusun Melati. Mereka semuanya pun turun. Ini dusun Melati. Kok kayak hutan sih? Adam, aku takut. Kita coba tanya orang sini dulu. Mereka semua memberanikan diri bertanya pada bapak yang tengah menyapu dengan tatapan kosong. Permisi Pak, saya numpang tanya, ini benar jalan masuk dusun Melati? Bapak, kok diem sih? Gimana Sak? Kayaknya iya deh, kita tunda mobilnya di sini aja. Kayaknya aman, kita jalan kaki ke dalam. Bawa barang yang diperluin aja. Mereka semua akhirnya sepakat untuk membawa beberapa barang yang diperlukan dan berjalan masuk ke dusun itu. Capek banget gue, ini lama lega sih. Kayaknya sih iya. Mau pul. Hah? Mereka terkejut melihat desa yang asri dengan rumah panggung yang nyaman dan hangat, serta beberapa warga yang telah melakukan aktivitas sehari-hari. Kita udah sampai nih. Bagus banget. Mereka masuk secara bersamaan. Warga di sana menatap mereka bingung, hingga salah satu dari mereka bersuara. Hei, siapa kalian? Mengapa yang kalian kesini? Kami cuma pelajar. Kami mau bikin artikel buat tugas sekolah aja, Pak. Halah, kita nggak percaya. Kita bawa mereka ke Pak Kepala. Mereka akhirnya dibawa menuju kepala dusun di sana dan diinterogasi. Ada tujuan apa? Kalian datang kemari? Sebenarnya Mbah, kami datang ke sini ingin tahu tentang Sanggar Melati. Tapi lebih tepatnya, kami ingin tahu pasal wanita yang ada di sana. Apakah betul ada Mbah? Mohon dijawab Mbah. Begini, 10 tahun setelah merdeka, ada seorang sinden lembut nan ayu. Sinden itu jatuh cinta pada salah satu dalang. Di sana yang dunia sangat tampan. Tak lama sang dalang itu menikah. Sinden itu murka. Ia membunuh dirinya sendiri. Desember itu, semua orang jadi takut dan membiarkan sanggar itu terbengkalai. Tak lama kematiannya, suara nyanyian muda sering kami dengar di dalam sanggar. Wajah Sinden itu mirip dengan gadis berkalung semar di belakang. Mereka semua berbalik badan melihat orang yang ditunjuk oleh para dusun itu. Sarah? Maksud Mbah? Sinden itu mirip Sarah. Mbah, boleh tunjukkan pada kami letak sanggar itu? Anak saya akan temani kalian ke sana.
Tapi ingat, jangan pernah sekalipun masuk ke dalam sanggar. Laras? Dalam, Pak. Buset bening banget coy. Ajak mereka keliling desa. Yo, Pak. Mari, Mbak, Mas. Mereka akhirnya pergi keluar berjalan melihat-lihat desa ditemani Laras. Adam dan Ajeng bertanya beberapa informasi seputar sanggar kepada Laras. Kata Bapak, sanggar itu terkutuk. Kami udah berulang kali membakarnya, tapi sia-sia. Aku pernah lihat ada bayangan wanita lagi nari di dalamnya. Wanita? Laras, bantu kami masuk ke dalam sana. Sarah, lo gila? Lo gak dengar kepala dusun bilang kita gak boleh masuk? Persetan. Kita udah jauh-jauh ke sini. Sia-sia kok cuma diem ngeliatin luarnya doang. Boleh. Aku juga penasaran masuk ke sana. Mereka semua sepakat untuk masuk ke dalam. Saat sudah sampai di pintu sanggar, bau melati kian pekat masuk indera penciuman mereka. Pintu dibuka oleh Laras. Tempatnya sempit dan berantakan. Terlihat banyak musik gamelan yang sudah usang tak tersentuh. Dan banyak wayang berserakan di mana-mana. Ini wayang Semar. Alat musik di sini masih lengkap, cuman beberapa rusak gak keurus. Kok cuma ada wayang Semar doang yang berantakan? Ada surat. Gunakan semar. Maksud tulisannya apa? Harus gunain semar. Digunain gimana sih? Semar. Semar kan sesuatu yang memancarkan cahaya. Berarti arti tulisan ini adalah gunakan sumber cahaya dong. Sumber cahaya? Tunggu, kok makin aneh sih? Mana sindennya? Woi, keluar lo sinden. Tiba-tiba, gamelan di sana bergerak sendiri. Lantunan musik gamelan membuat mereka ketakutan. Jadi ini sinden yang dimaksud Pak Lusun itu mirip Sarah. Lagi opo gue kabeh di sini. Mereka semua terkaget melihat sosok yang sedang mereka cari. Tiba-tiba datang dengan kaki yang sama sekali tidak napak tanah. Semuanya mundur ketakutan. Hingga Sakti tak sengaja menginjak salah satu wayang Semar hingga patah. Kowe rusak wayangku. Manusia. Sakti tiba-tiba ditarik oleh selena milik sinden itu dan melilitnya sangat erat sampai membuatnya kesakitan. Sakti! Laras, panggil cepat bapak lu. Laras, di mana lu? Di sini. Salam hormat, Ratu. Tiba-tiba Laras sudah berada di samping sinden itu dengan membawa selendang serta kipas dengan muka yang sudah hancur. Laras, gak mungkin. Pergi kalian cepat. Mereka terdiam sesaat dan segera pergi keluar sanggar mencari bantuan Mbah Dusun untuk membebaskan Sakti. Namun ternyata Mbah Dusun dan para waria sudah berada di depan sanggar itu, sembari membawa banyak sesajen dan golok tajam.
Mbah, syukurlah Mbah ada di sini. Teman kami sama Laras, Mbah. Mereka kejebak di sana, tolongin mereka, Mbah. Ajeng berhenti. Itu bukan mereka. Kalian sudah melarang aturan terlarang di sini. Kalian harus mati. Serang mereka. Para warga mendekati mereka berempat dengan membawa golok. Muka mereka semua berubah menjadi hancur sama seperti Laras saat golok yang mereka bawa dilayangkan ke atas. Dan kemudian Aksa. Aksara bersama beberapa pemuda datang entah dari mana, menangkis golok dan melawan semua warga di dusun dengan mudah, hingga membuat mereka tergeletak menjadi bangkai yang sudah hancur, dan membuat keempat orang di sana menahan mual mencium bangkai warga dusun tersebut. Aksara, lo kok ada di sini? Itu gak penting. Sekarang kalian bertiga bantu pemuda di sana menabur bensin ke semua area sanggar. Dan kamu ketua, ikut saya masuk. Hah? Kenapa harus gue? Dan lagi, gimana cara lo buat kalahin sinden itu? Bakar sanggar ini, iblis itu akan lenyap. Dan lagi, saya butuh bantuan kamu ketua. Sarah, tolong. Ben, aku pateni dewek kabeh Ratu. Monggo anakku. Aksara mendekati mereka dan mengeluarkan pisau perak di sakunya. Lalu kemudian melemparnya tepat saat Laras terbang menuju ke arah Sarah. Pisau itu tepat menancap perut Laras hingga membuatnya jatuh dan berubah menjadi bangkai. Aksara mengambil pisaunya kembali dan menodongkannya pada sinden itu. Hilang kowe ing dunya iki, tempatmu tuduman di sini iblis. Mandek. Sinden itu menyerang Aksara dengan murka. Di sisi lain, Sarah sedang berusaha melepas ikatan selendang itu dari tubuh Sakti. Ikatan itu terlalu kuat, hingga ia akhirnya melepas kalung semar miliknya dan menggoreskan pada selendang itu. Ajaibnya, selendangnya perlahan terbuka, dan Sakti terbebas dari jeratan itu. Ia menyuruh Sakti pergi dan memberi kode untuk segera membakar sanggar ini. Aja milih barang kamelo, aja manglum udah kendo. Mandek. Aksara mengambil sembar mesem yang ada di sanggul sinden itu hingga membuatnya berubah menjadi sangat tua dan hampir menjadi tengkorak hidup. Surya Dirajaya Nigrat, leburing dening pang astuti. Sekarang Sarah. Sarah melempar kalung sembarnya kepada Aksara. Aksara menyatukan kalung sembar dan pisau perak lalu menancapkannya pada kepala sinden itu hingga hancur. Aksara, cepat keluar, sangkar yang mau roboh. Aksara, ayo. Cepat pergi ketua. Enggak, gue gak akan pergi tanpa lo. Ayo pergi, pegang tangan saya. Mereka semua terlempar keluar dari sanggar bersamaan dengan dusun tersebut. Kini, mereka terdampar di lokasi pertama saat mereka masuk ke dusun Melati. Aduh, kepala gue. Ini gue di mana? Hah? Aksara, lo di mana? Tenang, kita ada di gang sebelum masuk dusun. Terus si Aksara di belakang lo. Hei, Aksa, jelasin ke kita, ngapain lu di sini? Iya. Terus kenapa lo bisa tahu tentang sinden tadi? Lo harus jelasin sedetailnya ke kita sekarang. Oke. Dia iblis. Dulunya dia sinden yang sombong dan egois. Dia mencintai Dalang yang merupakan pendiri sanggar itu. Saat tahu Dalang itu sudah menikah, ia frustasi dan bunuh diri dengan meminum pewangi melati. Arwahnya tidak datang sampai sebagian warga di sana dijadikan tumbal olehnya. Semua warga yang kalian temui di sana itu korban tumbal yang menjadi budaknya. Dusun tadi adalah dusun goib yang hidup karena kekuatan iblis itu. Gara-gara video kemarin yang kesebar itu, banyak juga orang-orang luar selain kalian datang ke sini, tapi malah berujung jadi tumbal juga.
Oh, bukan cuma kita doang yang kesini toh. Lalu warga di sini dan pemuda tadi masih ada sangkut pautnya sama dusun itu. Ya, mereka adalah sebagian warga yang melarikan diri di dusun itu. Kenapa di sanggar itu banyak wayang semar? Dan lo tadi, apa yang lo butuhin dari kalung gue? Sinden itu bernama Nyimas. Dia sangat menyukai wayang semar karena wayang semar adalah wayang yang sering dipakai oleh dalang yang ia cintai. Pesan yang kalian temui di wayang itu yang tadi adalah cara untuk melenyapkan iblis itu. Oh, berarti yang gunakan sumber cahaya itu maksudnya api buat ngebakar sanggar tadi. Dan tentang kalung ini, saya memang sudah lama mencarinya. Pisau perak ini memang akan bekerja saat disatukan dengan kalung semar milik ketua. Karena kalung ini punya bahan metal yang suci hingga membuat iblis pun menjadikannya ancaman. Lalu, apa hubungan kamu dengan semua ini, Aksara? Saya adalah cucu dalang yang sinden itu cinta. Ia berpesan ke saya untuk segera meruntuhkan sanggar itu. Jika tidak, akan terjadi malapetaka. Terima kasih sudah meminjamkan kalungnya, Sarah. Saya kembalikan. Lu berdua ngapain? Ayo buruan. Besok sekolah. Akhirnya, mereka pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Semua kejadian yang kemarin menjadi sebuah pembelajaran baru bagi mereka untuk tetap ingat kepada Sang Pencipta. Sekarang, dusun itu sudah aman dan mulai ada kemajuan. Aksara meminta untuk tidak menyebarkan informasi apapun tentang sanggar itu. Biarkan kejadian itu menjadi rahasia dan pelajaran untuk mereka berenam.